Sudah, Bu? Nah, sudah. Coba perhatikan baik-baik ya. Kita mulai videonya. Kita putar. 1, 2, 3. Oh, sudah sih. Mantap. Masak nasi, tak? Kok masak nasi, masak. Fitri ya. Kenalkan, ini Jeffrey. Kita akan memeriksa jantungnya saat dia tidurnya. Kita bisa masuk melalui mulut. Ya. Ampun, pria ini mendengkur keras sekali. Tutup telingamu. Jeffrey menarik nafas dan yuk masuk ke dalam paru-parunya. Ayo, berpegangan pada molekul oksigen ini. Karena dia bergerak, menumpang pada sel darah merah. Bagus. Kita berhasil masuk ke dalam darah. Ya, tempatnya sempit sih. Dinding terowongannya akan membesar saat kita berpindah dari pembuluh kapiler menuju venula yang sedikit lebih besar. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena menuju jantung. Pembuluh darah ini mengingatkanku pada perosotan di wahana wisata air. Saja mereka itu lembut dan lentur. Lihat kan, mereka dapat meregang dan menyusut. Darah bergerak seiring dengan tiap denyut jantung, yang artinya cepat atau lambat kita akan memasuki musim tersebut. Ditambah jaraknya tidak jauh dari sini. Jantung melekat kuat di antara kedua paru-parumu sehingga bisa dengan cepat mendapat darah yang kaya oksigen dan segera mengirimnya ke seluruh tubuh. Untuk saat ini, kita bergerak sangat lambat, sama dengan kecepatan orang yang berjalan. Karena Jeffrey sedang tidur, denyut jantungnya pun tampak tenang. Dengar tidak? Itu bunyi jam alarm Jeffrey. Dia melihat jamnya dan sadar kalau ia terlambat pergi bekerja. Otaknya segera memerintahkan tubuhnya untuk mengeluarkan adrenalin. Ini membuat darahnya terpompa lebih cepat. Jadi, bersiaplah. Pergerakan kita akan makin cepat. Saat detak jantungnya meningkat, tekanan darah pun naik. Dengan otot-ototnya penuh darah yang kaya oksigen, dia langsung meloncat turun dari tempat tidur. Kita pun semakin dekat ke tujuan. Dinding pembuluh darah semakin lebar dan lebar. Kita hampir sampai. Di luar terowongan, kamu akan melihat kita sedang mendekati sebuah sangkar. Jantung dan paru-parumu yang berharga ini butuh pelindung yang kuat. Tulang iga. Namun, sekarang kita di dalam pembuluh utama vena dan wush, selamat datang di jantung manusia. Pada dasarnya, jantung adalah sebuah otot besar yang terus-menerus bekerja. Dia berdetak 100.000 kali sehari, hampir 40 juta kali setahun, dan lebih dari 2 miliar kali seumur hidup. Pada setiap denyutannya, khusus dari jantung Jeffrey yang dinamakan node sinus. Oh, di pintu depannya terdapat
peringatan bahaya dengan gambar petir. Hati-hati, jangan sentuh apapun. Disinilah tempat terjadinya reaksi kimia rumit sehingga terbentuklah impuls listrik. Tidak seperti, misalnya, otot-otot kaki atau lengan, semua jaringan otot dalam jantung itu saling terhubung. Jadi, impuls listrik ini mengenai seluruh bagian jantung. Jaringan hidup apapun berkontraksi berkat adanya listrik, termasuk jantungmu. Jantung mengencang seperti kepala tangan, lalu mengendur. Listrik mengalir dan jantung berkontraksi lagi. Pada setiap kontraksi, darah masuk dan meninggalkan salah satu dari 4 ruangan tadi. Dan begitulah cara kerjanya. Jalan-jalan ke toko bunga, membeli bunga bersama mama. Jantung itu harus dijaga. Tanpa jantung kita tak berguna. Jika kangen sama mama, jangan lupa berkirim surat. Pola hidup harus dijaga agar jantung menjadi sehat. Nah, anak-anak sudah memperhatikan videonya dengan seksama ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Apakah videonya lancar atau putus-putus tadi, Nak? Suaranya tersendat-sendat, Bu. Suaranya. Iya, sama di sini juga mungkin. Namanya mirip dengan saya, Bu Jeffrey, Bu. Iya, Bu. Iya, namanya sama dengan Jeffrey ya. Benar, Jeffrey suka telat bangun, Jeffrey. Iya, kebiasaan, Bu. Oh iya, berarti sesuai sama video ibu ya, Jeffrey. Ternyata Jeffrey ini kalau telat bangun, jantungnya bisa berdetak lebih cepat, anak-anak. Nah, tadi ada pertanyaan di awal videonya kan. Kenapa jantung ketika kita cemas, detaknya lebih cepat dibandingkan ketika kita hanya tidur seperti biasa dalam keadaan normal detaknya? Kenapa bisa berbeda seperti itu katanya? Nah, apakah anak-anak ibu sudah mendapatkan jawabannya dari video tersebut? Nah, ini yang akan anak-anak ibu diskusikan bersama teman-temannya nanti ya. Bagaimanakah hubungan jantung dengan darah? Kenapa tadi ketika jantungnya berdetak lebih cepat, darahnya juga mengalir lebih cepat? Nah, apakah jantung ini termasuk organ peredaran darah? Jika iya, bagaimanakah organ peredaran darah yang lainnya dan bagaimanakah fungsinya? Nah, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, silakan anak-anak ibu duduk di kelompoknya masing-masing seperti biasa, seperti kelompok yang sudah biasa ibu bagi. Dan perhatikan di meja kelompoknya masing-masing sudah ada LKPD yang sudah harus anak-anak ibu kerjakan. Nah, coba perhatikan LKPD-nya yang akan dikerjakan berkelompok. Nah, seperti ini LKPD-nya. Apakah sudah kelihatan anak-anak di meja kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Ibu bantu ya untuk mengisi atau melaksanakan langkah-langkah yang ada langkah-langkah kegiatan yang ada di LKPD-nya. Coba anak-anak Ibu perhatikan. Itu di sana ada identitas di awal LKPD-nya. Jadi, anak-anak ibu isi dulu identitasnya. Hari atau tanggal, berarti sesuai hari dan tanggal sekarang ya.
Kemudian nama kelompok. Nah, untuk nama kelompok, sesuai nama kelompok yang sudah kita sepakati kemarin, sudah Ibu bagi ada nama kelompoknya Dandelion, Aglonema, Aster, Gardenia. Nah, boleh ditulis di sini. Kemudian anggotanya, ada yang anggota kelompoknya 4 atau 5 orang ya, karena jumlah kita ganjil. Yang anggota kelompoknya 4, boleh diisi 1 sampai 4. Yang 5, isi lengkap sampai 5. Dengan huruf kapital dan nama yang jelas. Yang jelas tulisannya biar bisa Ibu baca. Kemudian di sini ada topiknya. Yang akan kita pelajari adalah organ peredaran darah dan fungsinya serta ciri-ciri pantun sesuai yang anak-anak Ibu amati di video tadi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang sudah Ibu sampaikan di awal. Kemudian masuk ke tujuan kegiatan, apa yang akan anak-anak Ibu lakukan di LKPD ini. Yang pertama, menentukan organ peredaran darah pada manusia. Yang kedua, menganalisis fungsi organ peredaran darah pada manusia. Dan yang ketiga, menganalisis ciri-ciri pantun. Nah, nanti jika ketiganya ini sudah anak-anak Ibu lakukan, maka anak-anak Ibu akan mempresentasikannya ke depan. Semua hasil LKPD-nya ini masing-masing kelompok secara bergantian. Nah, ini alat dan bahan yang akan kita gunakan. Tadi Ibu menggunakan laptop dan proyektor ya untuk menampilkan videonya. Nah, videonya tentang organ peredaran darah serta fungsinya, kemudian tentang ciri-ciri pantun. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, amatilah video yang di bawah ini katanya. Tadi sudah anak-anak Ibu amati bersama-sama dengan teman-temannya. Tadi ada namanya Jeffrey yang terlambat bangun. Kemudian ada video pantun juga yang berhubungan dengan jantung, yaitu ajakan untuk menjaga agar jantungnya tetap sehat. Kemudian langkah yang kedua, berdasarkan video yang telah diamati, diskusikan dengan anggota kelompokmu organ peredaran darah, fungsinya, dan ciri-ciri pantun. Kemudian tuliskan hasil diskusinya pada kolom di bawah ini. Anak-anak Ibu dapat melihat dengan jelas kolomnya. Di sini ada nomor 1 sampai 7. Kemudian kolom untuk nama organ peredaran darahnya ditulis di sini. Di sebelahnya fungsi dari organ peredaran darah tersebut. Kemudian kolom di sebelahnya tentang ciri-ciri pantun. Jadi kalau misalnya anak-anak Ibu menemukan organ peredaran darahnya hanya 3, berarti cukup tulis 1 sampai 3. Kalau ciri-ciri pantun yang anak-anak Ibu temukan sampai 7, berarti tulis lengkap 1 sampai 7. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham semuanya ya? Paham, Bu. Ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Nah, jika sudah diisi, lanjutkan kegiatannya. Buat kesimpulan berdasarkan tabel di atas. Organ peredaran darah itu apa? Jadi anak-anak Ibu di sini diminta menjelaskan tentang organ peredaran darah yang anak-anak Ibu pahami sesuai bahasanya masing-masing, tidak bahasa buku ya. Kemudian fungsinya. Apa fungsi dari masing-masing organ peredaran darah yang anak-anak Ibu temukan nantinya. Nah, kemudian masuk ke ciri-ciri pantun. Pantunnya berdasarkan pantun yang anak-anak Ibu amati tadi di video, yang berisikan tentang ajakan untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, kemudian jika sudah diisi kesimpulannya, anak-anak Ibu lanjut berkreasi sekreativitas mungkin untuk membuat mind mapping atau peta konsep tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi nanti anak-anak Ibu buat judul besarnya organ peredaran darah, kemudian tulis dengan anak panah apa saja organ peredaran darahnya, kemudian fungsinya, dan hias sebagus mungkin mind mappingnya. Boleh diberi warna-warni, boleh dibuat dengan bentuk yang bervariasi. Pokoknya sebagus mungkin, karena nanti yang paling bagus akan mendapatkan hadiah. Nah, kemudian lanjut. Setelah membuat mind mapping, anak-anak Ibu jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang ada di LKPD ini. Yang pertama, apa saja organ peredaran darah manusia? Yang kedua, apa saja fungsi organ peredaran darah pada manusia? Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri pantun? Kemudian setelah anak-anak Ibu menjawabnya, maka buat kesimpulan dari hasil kegiatan anak-anak Ibu yang sudah dilakukan pada LKPD ini. Apa kesimpulan yang anak-anak Ibu dapatkan? Diskusikan dengan teman-temannya, kemudian tulis di sini sekitar 1 paragraf. Sampai di sini mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Nah,
Bu. Jika mengerti, silakan mulai bekerja di kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu sekitar 20 menit. Nanti 10 menit berikutnya, kita gunakan waktunya untuk presentasi ke depan. Nah, kita mulai dari kolom yang ini dulu ya. Silakan anak-anak Ibu isi. Ingat-ingat lagi videonya, video apa tadi yang ditonton. Nah, anak-anak apakah ada pertanyaan tentang LKPD-nya? Ada tanya, Bu. Ya, Jeffrey, silakan Jeffrey, apa yang ingin ditanyakan? Kan ada organ peredaran darah, ada fungsinya, ada ciri-cirinya pantun. Kalau ciri-ciri pantun ini, berapa buah kita buat, Bu? Ciri-ciri pantun kan banyak. Ya. Berapa yang Jeffrey temukan dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya 7, tulis ke 7-7-nya. Kalau kurang dari 7 pun tidak apa-apa. Kalau lebih dari 7, boleh tambahkan di nomor yang di bawahnya. Oh ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Bu, Feriska ganggu, Bu. Di jaga-jaga telinga saya, Bu. Iya, Feris. Iya, Bu. Nanti Ibu pisahkan duduknya Feris dengan Jeffrey ya. Tidak boleh satu kelompok lagi kalau suka mengganggu teman. Iya, Bu. Dia soalnya Jeffrey suka itu, Bu. Nggak bekerja kelompok. Kan Ibu suruh kerja kelompok, Bu, dia. Nah, iya betul, Jeffrey. Tapi Feris mengingatkannya dengan baik ya. Jangan langsung dijewer telinga temannya. Baik, Ibu. Nah, baik. ajak baik-baik. Temannya yang nggak mengerti, tolong dipandu sama temannya yang sudah mengerti. Kalau enggak, nanti Ibu pisahkan duduknya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Ya. Apakah sudah ada kelompok yang menyelesaikan tabelnya? Sudah, Bu. Sudah? Siapa aja, Jeffrey? Kelompoknya sudah selesai? Kelompok kami hebat, Bu. Oh, bagus. Yang lain bagaimana? Tidak ada ke kelompok lagi. Sudah, Bu. Sudah semua ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, coba masing-masing kelompok perhatikan dulu apa yang sudah diisi pada LKPD-nya, karena setelah ini Ibu akan meminta masing-masing kelompok untuk tampil ke depan kelas satu persatu. Jadi semua kelompok harus tampil ya, mendapatkan giliran. Nanti kelompok yang tidak tampil atau belum mendapatkan giliran, menanggapi apa yang ditampilkan teman-temannya dari kelompok lain. Nah, tadi ada 5 kelompok. Karena kita ada satu kelompoknya 4 orang dan 5 orang. Kita semuanya 19 orang ya. Jadi 5 kelompok tadi. Silakan untuk kelompok yang pertama. Kelompoknya Jeffrey dulu Ibu tunjuk. Karena Jeffrey tadi katanya sudah selesai, kelompoknya hebat-hebat. Ya, Bu. Boleh Jeffrey sampaikan kepada teman-temannya hasil LKPD-nya, dimulai dari tabel tadi yang sudah diisi, apa isinya. Ya, Bu. Tolong dibacakan ya. Di mana saya baca, Bu? Di sini atau di depan, Bu? Atau Di depan kelas, semua kelompoknya harus tampil. Kalau bisa bergantian untuk berbicara di depan kelas. Jadi tidak hanya Jeffrey saja, boleh teman-teman di kelompok, anggota kelompoknya juga berbicara semuanya. Ya, Bu. Secara bergantian ya, Nak. Ya, Bu. Ya. Ya. Nah, silakan kelompok yang lain yang perhatikan. Hasil dari diskusi kelompok kami dan kawan-kawan tentang organ peredaran darah, kami tadi lihat jantung tadi, Bu. Iya, jantung. Terus? Jadi fungsinya tuh tadi saya lihat Jeffrey itu jantung itu akan memompa darah ke seluruh tubuh, Bu. Di bagian seluruh tubuh, baik itu kaki, tangan, otak, dan lain-lainnya, Bu. Itu tugasnya jantung, Bu. Oh iya, terus lanjut Jeffrey. Kalau ciri-ciri pantun lagi, Bu, kan? Iya, ciri-ciri pantun boleh. Pantun dari hasil kelompok kami
pada umumnya pantun tuh berisi 4 baris atau larik, Bu. Ya. Ya, ada sampiran, ada apa, Bu? Ada isi nanti, Bu. Itu aja, Bu. Oh iya, terima kasih Jeffrey. Jeffrey Bu. kelompoknya mempresentasikan nomor 1 ya. Kita tanya dulu tanggapan dari kelompok lain. Bagaimana kelompoknya Mayang? Apakah sependapat dengan kelompoknya Jeffrey atau punya jawaban yang lain? Ada yang sama, Bu, tapi ada juga Ada yang yang sama. yang berbeda. Oh, ada yang berbeda. Boleh Mayang sampaikan apa yang berbeda itu, Nak? Biar teman-teman yang lain mendengarkan. Mungkin Ya, nomor yang belum disampaikan. penambahannya, Bu, maksudnya dari Jeffrey itu yang belum disampaikan, Bu. Nah, iya boleh. Apa itu, Nak? Pertama, organ peredaran darah tuh ada paru-paru, Bu. Ada Kemudian paru-paru. fungsinya menyuplai oksigen ke dalam darah dan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Kemudian kalau ciri-ciri pantun itu, Bu, ada sajaknya ABAB atau AAAA. Kemudian pada baris pertama kedua merupakan sampiran. Kalau 3 ke 4 isinya, Bu. Itu, Bu. Oh, isinya. Ya. Ada lagi tambahan, Mayang? Itu, Bu, yang dari Pak Jeffrey tadi udah mirip juga, Bu. Oh ya, mirip-mirip. Ya, bagus ya yang disampaikan Mayang sama Jeffrey. Hasil diskusi kelompoknya. Ada yang ingin melengkapi? Tadi organ peredaran darah yang sudah disebutkan teman-temannya ada jantung, kemudian ada paru-paru. Kira-kira apa lagi selain organ yang 2 tersebut? Ihdina atau Feris? Ya, Ihdina, silahkan. Sampaikan hasil. Pembuluh darah, Bu. Ya, pembuluh darah, nama organnya. Kemudian pembuluh darah fungsinya tempat mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian? Terus, ciri-ciri pantunnya sama itu, Bu, sama Mayang tadi, Bu. Oh, sama. Ya, boleh. Ya. Nah, saya juga, Bu, mau ingin menyampaikan, Bu. Ya, boleh. Silakan, Wira. Ya, terima kasih, Ibu. Baiklah, teman-teman, kami juga ingin menyampaikan dari kelompok kami tentang hasil diskusi organ peredaran darah pada manusia serta fungsi pantun. Kalau organ peredaran darah juga sama dengan teman-teman, juga ada, kalau di kami ada 3, ada organ peredaran darah jantung, pembuluh darah, paru-paru. Jantung tadi fungsinya yaitu memompa darah ke seluruh darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kalau pembuluh darah sama dengan Dina tadi. Kalau paru-paru fungsinya penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, yang kedua, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Nah, begitu, Bu. Kalau ciri-ciri pantun mungkin hampir sama dengan kelompok-kelompok lain juga, Bu. Itu pada umumnya itu, Bu, dari 4 baris, Bu, atau larik. Lanjut, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, Bu. Habis itu kata di akhir baris berarti saja ABAB sama dengan Maya tadi, Bu, atau AA. Lalu selanjutnya baris pertama dan kedua merupakan sampiran atau pengantar menuju isi. Mungkin itu aja, Bu, dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Oh iya. Bu. Terima kasih Wira, bagus sekali ya kelompok Wira yang disampaikannya sangat melengkapi dari pernyataan teman-temannya tadi. Nah, Ibu anggap untuk tabel pertama ini sudah selesai ya, anak-anak Ibu sudah paham. Nah, untuk yang selanjutnya, mind mapping. Anak-anak Ibu tadi sudah berkreasi membuatnya, nak? Menggunakan krayon atau pensil warna mungkin? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, Ibu anggap anak-anak Ibu sudah mengerti, sudah menyelesaikannya sesuai langkah-langkah kegiatan yang ada di LKPD-nya. Nah, setelah membuat mind mapping, ada analisis kegiatan, analisis hasil kegiatan yang ada di sini, yang harus anak-anak Ibu jawab. Apakah sudah bisa menjawabnya atau ada kesulitan? Bagaimana anak-anak? Bisa?
Bisa, Bu. Bisa ya. Ibu yakin anak-anak Ibu bisa semuanya karena semuanya rajin belajar di rumah. Bu, PR-nya pena saya diambilnya lah sama Priska, Bu. Pena apa saya. Jeffrey? Pena Fariska, saya diambilnya sama Jeffrey. Priska, Bu. Pena saya mau catat asal itu satu kegiatan, pena saya disembunyikan. Selalu berantem berdua tuh Bu. Selalu ribut berdua iya, tuh Bu. iya, iya. Ibu pisahkan saja Ferry, silakan duduk di sebelah Wira ya. Sesuai kesepakatan kita di awal, biar Wira yang mengingatkan Feris. Karena Feris suka mengganggu temannya. Ya, silakan Feris, di bawah tasnya silakan pindahkan tempat duduknya. Ya, Bu. Ya, terima kasih Feris sudah taat aturan. Ya, Soalnya makasih, 3 Bu. buah ya, Bu. Soalnya 3 buah ya, Bu ya. Kenapa Jeffrey? Soalnya 3 buah ya kan, Bu. Iya, soalnya Ya. ada 3 buah, kemudian ada kesimpulan. Ibu anggap anak-anak Ibu sudah mengerjakannya sampai tuntas. Sekarang Ibu ingin bertanya saja kesimpulan yang ada di LKPD-nya. Siapa yang ingin menyampaikan? Saya lagi, Bu. Boleh Jeffrey, silakan Jeffrey. Langsung, Bu. Iya, langsung. Dengan suara yang lantang ya Jeffrey, biar teman-teman yang lain mendengarkan. Ya. Teman-teman yang lain tolong disimak apa yang disampaikan Jeffrey. Lihat Pak Peris, Bu ya, nanti gangguin lagi, Bu. Ya, Feris itu jagain di sampingnya. Kesimpulan yang saya dapatkan, Bu. Tadi Iya, kan boleh. lihat video tadi, Bu. Yang mana darah itu mengalir ke seluruh tubuh, nampaknya tadi, Bu kan. Yang mana peredaran darah itu terbagi 2 tadi, Bu. Ada peredaran darah gitu. peredaran darah besar. Dan sistem peredaran darah kecil itu yang saya tangkap, Bu. Darahnya itu mengalir ke dari bilik kanan, Bu. Bilik kanan itu ada darah jantung kan, Bu, di situ. Menuju ke paru-paru, Bu. Melalui arteri pulmonalis tadi tulisannya, Bu. Tadi, Bu. Itu yang saya catat tadi, Bu ya. Jadi kalau paru-paru itu jadi pertukaran darah, kan ada tuh pertukaran darah oksigen dengan karbon dioksida. Kalau karbon dioksida itu kan CO2, Bu. Kalau kita keluarkan nanti udara kita hirup oksigen, kita keluarkan, nanti oksigen kita itu kan O2, Bu. Jadi darah banyak mengandung O2, Bu. Itu yang saya tangkap, Bu. Iya. Cuma itu aja, Bu. Cuma itu aja. Udah lebih bagus Jeffrey. Jeffrey bisa menangkap apa maksud dari video yang Ibu tampilkan di awal. Ada yang ingin melengkapi anggota kelompoknya atau teman-teman dari kelompok yang lain? Ya, kelompok Wira, Bu. Ya, kelompok Wira, silakan Wira. Tadi Jeffrey kan kelompok Jeffrey sudah menambahkan Bu? Memberitahukan sistem peredaran darah kecil. Saya juga ada, Bu, sistem peredaran darah besar di kelompok saya, Bu. Ya. Itu adalah darah yang banyak mengandung oksigen, Bu, atau O2 yang mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta, Bu. Selanjutnya pertukaran darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen tadi, Bu, dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Nah, darah yang banyak mengandung CO2 kembali ke jantung melalui vena, Bu, ke serambi kanan. Nah, seperti itu, Bu. Tambahannya, Bu, menurut kelompok kami, Bu. Ya, terima kasih kelompoknya Wira. Jika tadi kelompok Jeffrey menyampaikan kesimpulannya tentang sistem peredaran darah tertutup, kelompok Wira melengkapi dengan sistem peredaran darah terbuka ya Wira ya. Nah, kalau tentang ciri-ciri pantun gimana anak-anak kesimpulannya dari hasil yang disampaikan teman-temannya tadi? Siapa yang bisa menyampaikan? Apakah kelompok Ihdina lagi atau kelompoknya Feris? Feris bisa menyampaikan, Feris? Biar Feris tidak mengganggu teman-temannya, lebih baik Feris berbicara ya. Ya, Bu. Silakan kesimpulan dari ciri-ciri pantunnya, Feris. Kesimpulan dari ciri-ciri pantunnya, Bu, di sini pantun ini umumnya terdiri dari 4 baris. Terus setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata, Bu. Serta di akhir baris itu bersajak ABAB. Nah, kemudian baris pertama dan kedua namanya sampilan, Bu. Kemudian baris yang ketiga dan keempat namanya isi. Begitu, Ibu.
Iya, terima kasih Feris. Ternyata Feris ini pintar ya, walaupun mengganggu teman-teman tapi tetap menyimak. Iya Bu, sedikit. Iya, tapi tetap mengganggu teman-temannya dikurangi ya, jangan dipertahankan. Kepintarannya aja Iya, yang Ibu. dipertahankan. Iya Ibu, iya Nah, Ibu. Maaf. Oke, anak-anak, jadi begitulah LKPD yang telah anak-anak Ibu kerjakan, apa yang disampaikan teman-temannya tentang organ peredaran darah, itu ada 3, yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga paru-paru. Nah, jantung fungsinya memompa darah keluar dari jantung dan ke seluruh bagian tubuh. Kemudian pembuluh darah fungsinya tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Kalau paru-paru fungsinya ada 2, penyuplai oksigen ke dalam darah, 1, dan yang kedua tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, itu lebih tepatnya di gelembung alveolus, dan ini juga adanya di dalam paru-paru. Nah, untuk ciri-ciri pantun itu ada 7. Yang pertama, pada umumnya pantun terdiri dari 4 baris atau larik. Tadi dapat anak-anak Ibu perhatikan pada video ya. Kemudian yang kedua, setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, kata di akhir baris bersajak ABAB atau AAAA. Kalau ABAB ini maksudnya sajak yang di akhirnya itu misalnya 1 tentang ibu, yang keduanya tentang sakit. Nah, jadi satunya U, satunya IT. Tapi kalau misalnya bersajak AAA, jadi sama-sama bunyinya. Misalnya ibu, tunggu, jadi sama-sama U di belakangnya. Nah, kemudian yang keempat ciri-cirinya baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang ketiga dan keempat itu isinya. Nah, jadi kalau pantun itu biasanya kita fokus ke isinya ya. Kalau mau melihat isi pantun itu langsung saja lihat ke baris ketiga dan keempat. Kemudian, sampiran dan isi ini merupakan hal yang terpisah, artinya tidak menyambung anak-anak Ibu. Bisa saja sampirannya berbeda, isinya juga berbeda. Yang penting sajaknya sama. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, pantun itu adalah karya yang bersifat anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Jadi pantun-pantun lama itu anak-anak, kita tidak tahu pengarangnya. Kebanyakan tidak diketahui pengarangnya. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham ya? Sudah mengerjakan LKPD-nya semuanya? Ya, sudah menyampaikannya juga di depan kelas. Nah, sekarang kesimpulan pembelajaran kita untuk tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat, pembelajaran 1 adalah organ peredaran darah itu ternyata ada 3 dan masing-masing fungsinya berbeda. Kemudian ciri-ciri pantun yang anak-anak Ibu ketahui itu ada 7. Serta tadi ada tambahan dari teman-temannya, organ peredaran darah itu ada yang terbuka dan ada juga yang tertutup. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Paham, Bu. Paham. Kalau sudah paham, Ibu tes pemahamannya boleh ya. Silakan anak-anak Ibu kerjakan soal evaluasinya. Ya, Bu. Nah, mengerjakan soal evaluasinya masing-masing ya, tapi tetap duduk di kelompoknya. Tidak boleh mencontek, tapi boleh bertanya. Boleh tanya sama Ibu langsung. Ini soal evaluasinya, nggak banyak-banyak soalnya. Boleh anak-anak Ibu langsung mengerjakan pada lembar yang sudah Ibu print ini. Soalnya berbentuk esai. Ada sekitar 10 soal di sini. Nah, boleh anak-anak Ibu mengerjakannya mulai dari soal yang dianggap mudah dulu. Soalnya tentang organ peredaran darah dan pantun ya. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan soal yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Banyak sistem dalam tubuh manusia yang membuat manusia hidup dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Salah satunya sistem peredaran darah. Di dalam tubuh manusia terdapat sistem peredaran darah yang sangat kompleks. Kompleks ini lengkap ya. Menurut pendapatmu, organ apakah yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia? Silakan anak-anak Ibu langsung jawab pada titik-titik kosong yang sudah Ibu sediakan. Jika sudah, lanjut ke soal yang nomor 2.
paru-paru terdapat gelembung alveolus yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem peredaran darah. Menurut pendapatmu, apa fungsi gelembung alveolus tersebut? Nah, tadi sudah Ibu sampaikan ya, ada juga teman-teman yang menyampaikan dan sudah Ibu beri penguatan, coba diingat-ingat dan langsung jawab. Yang ketiga, ada beberapa organ peredaran darah manusia. Dari beberapa organ peredaran darah tersebut, ada organ yang menjadi pusat kehidupan manusia. Sebab jika organ tersebut tidak berfungsi sama sekali, manusia tidak dapat bertahan hidup. Menurut pendapatmu, apakah organ peredaran darah yang sangat penting tersebut? Nah, ini gampang ya, karena ada kata kuncinya, organ peredaran darah yang membuat kita bertahan hidup. Yang keempat, saat berolahraga, jantung kita berdetak sangat cepat, namun saat santai, jantung kita berdetak normal. Selagi kita hidup, jantung akan terus berdetak, sebab jantung mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem peredaran darah manusia. Menurut pendapatmu, apakah fungsi jantung dalam sistem peredaran darah manusia? Nah, jika sudah, lanjut ke nomor 5. Jika aliran darah ke seluruh tubuh manusia terganggu, maka tubuh manusia akan kekurangan oksigen sehingga tubuh terasa lesu, kepala pusing, muka pucat, kelopak mata pucat, sering kelelahan, sering mual, ujung jari pucat, sering sesak nafas, denyut jantung tidak teratur, kekebalan tubuh menurun, bahkan fatalnya bisa menyebabkan kematian. Untuk itu kita harus menjaga agar aliran darah ke seluruh tubuh tidak terganggu. Menurut pendapatmu, apakah organ yang bertugas mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung? Cukup tuliskan nama satu organ dari ketiga organ yang kita pelajari tadi ya. Yang keenam, selama bernafas manusia tidak hanya menghirup oksigen namun juga karbon dioksida. Karbon dioksida terdapat dalam darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida tersebut akan kembali ke jantung, namun darah tersebut akan dipompa ke dalam paru-paru. Menurut pendapatmu, apa fungsi paru-paru dalam sistem peredaran darah manusia? Nah, soal yang ketujuh, kita masuk tentang pantun. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ini ada ciri-ciri pantun. Nah, dari keempat ciri-ciri ini, manakah pernyataan tentang ciri-ciri pantun yang salah? Anak-anak Ibu harus memperhatikan dengan jeli ya, untuk soal seperti ini jangan sampai terkecoh. Jika sudah, lanjut soal nomor 8. Ada contoh pantun. Nah, bangun siang di hari Selasa, berangkat sekolah jadi terlambat. Rajinlah engkau berolahraga agar tubuh sehat dan kuat. Menurut pendapatmu, manakah yang merupakan sampiran pada pantun? Ingat lagi, apakah baris pertama dan kedua, atau baris ketiga dan keempat? Berdasarkan contoh pantun nomor 8, manakah yang merupakan isi pantun? Boleh anak-anak Ibu tulis barisnya, dan kemudian tuliskan juga apa bunyi dari baris tersebut. Yang terakhir, pantun juga, belajar matematika membuat segitiga, belajar besok dikumpulkan ke Bumaya. Jika kita rajin berolahraga, sehat dan kuatlah tubuh kita. Berdasarkan contoh pantun di atas, apa sajaknya? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya, apa beda sajak AAA dengan sajak ABAB. Nah, sudah selesai anak-anak? Soal evaluasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Soal evaluasinya silakan simpan di atas mejanya masing-masing. Itu yang akan pulang ke mejanya untuk mengumpulkan. Kenapa, Jeffrey? Boleh bawa pulang soalnya, Bu, untuk dipelajari di rumah. Oh, boleh. Nanti Ibu nilai dulu. Setelah Ibu nilai, Ibu kembalikan ke anak-anak.